Siapa suruh di brengsek sini? Siapa saya cari-cari nggak pulang-pulang dari kemarin. Pangamen. Kita kan kerjasama. Iya betul. Bayar kopi. Bayar kopi siap. Lunas Kasih itu. Iya deh, siap. Iya. Berarti nanti lunas ya? Kalau ada yang ngamen masih Iya. kosong. Oke deh. Iya. Mari sih Kita kopi. minum kopi dulu ya. Kopinya bukan ini tambahin air. Oke. Tambah lagi dong. Ya, Nambah lagi ininya. tambah kredit lagi. Berapa perak airnya? Buat syarat. Iya. Yang penting syarat. Iya, yang penting masih ngopi lah. Iya, alhamdulillah masih bisa ngopi kita. Iya. Sepi. Iya, Kagak ada yang ini, kagak ada yang. pada kemana ya, Kong? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Pak. Halo Kang, sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Waduh, keren banget nih. Warung didatengin musisi terus nih. Iya, alhamdulillah berkah. Ada kerja sama. Laris, alhamdulillah. Ada kerjasamanya di Ada sini. kerja sama. Iya, siap. Kerjasama. Kopi ngamen gratis. Kopi yang gratis. Lagi mau belajar bikin lagu nih. Gimana caranya ya? Bikin apa ini ada lagu nih. Nah, bukan apa ini. Yoni kamari, ayo lari. Joni kamari, ayo lari. Itu mah lagu udah ada, walaupun nadanya udah dirubah. Kayak lagu orang Nggak ya. boleh lah, iya nggak boleh lah Kong. Iya. Nanti image-nya bergeser. Udah bikin lagu banyak, terkenal. Ya. Itu asik Iya. sih, cuman jangan itu, ya kan? Iya, ini ya originalitas. Harus lagunya original, ya kan? Ya apresiasi buat itu sih. Kecuali kalau izin mungkin nggak apa-apa. Artinya yang punya kita mintain izin, lagunya mau dirubah menjadi kayak gini karena audien yang mau dengarkan juga sesuai dengan itu kan lagu anak-anak kalau nggak salah. Cuma saya anak-anak itu lagu itu terkenal banget tuh. Johnny Gukuk gitu. Heli, Itu ya. Ya, Heli. iya banyak sih sebenarnya kalau dari kreatif atau segala apalagi kan kemarin juga banyak cover-coveran juga Pak. Nah itu dia. Jadi apa namanya? Dengar situasi kayak gitu, saya pengen bikin lagu, tapi nanti gimana soal royalti, soal ini, bikin lagunya udah susah, ya kan? Yang bikin musik susah, nanti begitu jadi orang main cover aja. Enggak kopi dulu, Pak. Oh ya boleh, kalau udah disiapin. Kopinya jangan yang cover Pak. Oh, yang cover. Kopi cover gimana ya? Kopi tanpa cover. Nah, Kopi tanpa cover. kopi tanpa cover. Iya. Cover itu minuman yang ini loh, minuman yang mahal. Kalau copyright tanpa transfer gimana? Wah, itu bagaikan malam tanpa bintang. Iya. Atau sayur tanpa garam. Kalau pikir-pikir gitu Pak ya, kayak misalnya saya bikin lagu, terus udah gitu royaltinya nggak tahu ininya apa segala macam. Bikin lagu kayak sedekah mulu kayak Pak. Waduh. Hah? Nggak saya bayanginnya ya, orang kalau bikin satu lagu kayak di luar, orang punya satu lagu terkenal aja udah kayak hidupnya nggak pernah susah gitu loh. Artinya persoalan kebutuhan dasar itu kayaknya udah cover aja dengan satu lagu itu. Kalau di sini gimana, Kom? Nah itu ini masalah lagu itu sebenarnya manajerial untuk developing buat bisnis apa segala macam kayak belum tuntas Pak kalau saya lihat sih. Belum beres ya. Termasuk saya juga sih ini. Hmm. Elemen-elemennya kan sebenarnya dari pencipta lagunya, si yang explore lagunya, eksploitasi lagunya sampai gimana caranya lagu itu bisa jadi potensial buat support ininya kontranya ya maksudnya buat supaya bisa ada bisa menghidupi lah, bisa penghasilan apa segala macam. Ya dibagi-bagi kalau sekarang ya masing-masing dan sendiri-sendiri nggak
nggak jadi satu kesatuan yang utuh. Apalagi kita ngomong negara juga belum sanggup kayaknya ya, kalau saya lihat belum sanggup untuk cover all out gitu loh, untuk jagain. Artinya bertanggung jawab terhadap karya anak bangsa ini sehingga karya itu benar-benar bisa mensejahterakan si penciptanya. Jadi artinya negara itu ngawal ini lagu dipakai untuk format apa aja nih, mau format digital atau untuk masuk ke karaoke atau masuk ke pabrik-pabrik atau masuk ke penerbangan, ke kereta, ke film. Itu ada sebenarnya Pak, cuman terpisah-pisah sendiri-sendiri. Jadi itu jadi elemen bisnis masing-masing, jadi nggak jadi satuannya. Kalau tukang tagihnya beda-beda, yang khusus untuk digital sendiri. Iya. Untuk ada juga yang sebagai publisher juga dijadiin satu. Ya dia yang punya listnya, dia yang lagi sendiri juga. Jadi misalnya transparansinya juga sama polisi yang buat ngejagain itu. Polisi dalam pengertian yang jagain itu kan, polisi lagu kan, polisi lagu ya. Kalau misalnya yang sekarang udah ada beberapa lembaga-lembaga itu secara fungsional apa emang udah bisa apa belum, saya juga belum yakin itu belum jalan ya. Maksudnya kalau balik lagi usulan itu kan sebenarnya kalau saya punya ide, kenapa lagu nggak dibikin samsat gitu Pak? Apa tuh samsat tuh? Samsat tuh kayak kalau di kendaraan tuh kan ada samsat tuh yang perpanjang STNK segala macam. Oke. Jadi tiap-tiap lagu tuh ada sertifikat atau surat tanda lagunya lah. Lagu itu resmi penciptanya. Iya, oke. Nah, jadi orang beli lagu kalau nggak ada sertifikatnya nggak mau, berarti kan di teks secara digital apa nggak ada urusan gitu. Iya. Dan lagu itu yang terdaftar dan diperdagangkan juga udah masuk klarifikasi potensinya, dia ada terverifikasi ya. Terverifikasi karena lagu itu potensial dan punya daya jual atau bisa diperdagangkan. Artinya si lagu itu berarti harus ditulis lengkap ya, syair siapa, komposer siapa, arranger siapa. Udah pasti data ya. Data-data itu kan pasti ada, dan orang menerima entah formatnya dalam bentuk plastik atau apa, terus peruntukannya untuk apa, misalnya mau dirubah-rubah atau apa kan tetap harus izin sama yang. Ya, setelah induknya punya, baru itu. Misalnya kalau kendaraan kan, misalnya mobil, ini bisa jadi kendaraan umum, kendaraan pribadi, buat fasilitas rumah sakit atau apa kayak gitu. Lagi juga gitu kan? Iya. Oh, dengan begitu harganya juga beda-beda kan? Ketika mau untuk kendaraan umum pribadi itu kan pajaknya beda-beda lah, kira-kira gitu. Itu baru bisa perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi lagi itu yang di ini. Cuman atas ini verifikasi dari induknya nih. Oke, satu lagu itu kira-kira punya potensi menghasilkan rupiah berapa, Kom? Langsung aja sambil contoh misalnya oke lah kalau begitu Warteg Boys itu diperes sampai bener-bener dari berbagai sisi itu eksploitasi semua sampai 4M kali ya. 4M ya, itu satu lagu ya. Dalam kurun waktu paling 1 tahun ya, itu sekitar 1 tahun ya. 1 tahun lebih ya. 4M ya. Artinya kalau seandainya ada 10 lagu dalam kurun waktu 1,5 berarti 40M. Kalau itu ditaruh di kayak semacam dana abadi umat ya, dana yang memang disimpan untuk kesejahteraan musisi, berarti udah luar biasa tuh. Iya bisa. Ya itulah kayak di luar negeri begitu Pak. Maksudnya itu udah termanage dengan baik, tereksploitasi dengan baik, sama dipelihara lagunya, bisa ada pendapatan ya. Ini dari pendapatan ini katakan dari 4M ini nggak usah semua, berapa 400-nya misalnya 10%. Iya. Tapi dari jumlah misal 1000 lagu itu kan juga udah berapa banyak kan. Dari sini nanti digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang produktif. Iya. Ini berarti kan masing-masing musisi artinya kan punya saham di sini kan. Iya. Mungkin itu nggak akan ada charity lagi barangkali ya. Ya itu yang kesian tuh. Maksudnya kan banyak tuh udah tua, udah tak berdaya tuh, sakit nggak bisa biayain rumah sakit, terus kita bareng-bareng bikin charity ya untuk silaturahmi memang bagus lah. Iya. Cuman kan akhirnya dalam keadaan kesian
jadi perlu dikasihanin apa kita kasihan atau gimana tuh Pak intinya. Jadi istilahnya nggak ada yang, kalau saya bilang jadi akhirnya nggak ada yang jadi menang gitu loh. Dan musisinya males gue musisi susah mulu kayak ini gitu loh. Iya, artinya mungkin kasihannya bukan karena dia sakit, kasihan dia punya karya tetapi dia kayak bukan dibohongi ya, kayak dia nggak paham dengan bagaimana aturan main sebenarnya. Sebenarnya kan ini Itu, bisa gitu loh. Itu tanggung jawab. Kayak orang terjajah dalam tanda petik kan, orang kaya tetapi miskin gitu loh. Lah musisi kan kaya, punya karya cipta, ini bisa ngidupin orang, pengamen aja dia nggak bikin lagu, ngamen sehari bisa 500.000 misalnya. Iya. Ya kan, sebulan 15 juta itu kan udah gaji manajer misalnya ya. Padahal bukan lagunya dia. Jadi kayak sedekah kan Pak yang bikin lagu. Nah, jadinya kayak gitu. Jadinya sedekah. Solusi kira-kira apa Kong? Mungkin punya gambaran, mudah-mudahan obrolan ini didengar oleh pihak-pihak yang terkait lah. Iya mungkin juga di ini ya, maksudnya ada bikin standarisasi dulu buat ngomongin eksploitasi develop lagu yang potensial untuk dibikin. Jadi arahannya dulu, kalau misalnya musisi punya lagu, lagunya harus diapain, dengan siapa ininya, terus dan itu sebenarnya kan kalau kita ngomong di handphone ya apa segala informasi banyak banget, iya. macam-macam. Cuman sekarang yang secara warga negara kita yang ngomong di sini, siapa sih yang bertanggung jawab atas aset ini triliunan loh Pak. Si musisi itu bagian dari triliunan itu kan dia bisa sebagai pencipta lagu aja dia bisa ini ya, maksudnya yang potensial siapa aja. Sebenarnya banyak lagu yang potensial tapi nggak terekspos sama terawat ya, manage dengan baik. Jadi lagu itu bisa jadi ada potensi buat support jadinya. Nah di situ belum ada tuh yang ngarahin ke situ, dan udah gitu emang jadi aset negara nih. Lagu ini sebagai aset negara. Iya. Oke, sebelum bukan nyalain negara ya, bukan nyalain negara yang harus ngatur itu. Tapi sebenarnya pencipta lagu yang kan pernah ngalamin kejayaan ya Kong ya, yang bahkan mobil juga mewah, rumah juga banyak. Tapi kenapa itu nggak bisa dipertahankan? Kira-kira problemnya apa ya? Itu seniman Pak. Kalau seniman kan biasanya gitu, royal hidupnya ini. Maksudnya secara nggak usah seniman musik juga, seniman yang lain juga begitu sih. Maksudnya gaya hidup lah. Iya. Tapi sebenarnya kalau dia bisa punya manajemen yang bagus untuk ini. Manajemen ini internal ya, istilah tiap-tiap musisi ya. Rata-rata seniman nggak bisa berbisnis soalnya. Maksudnya di industrinya. Kalau yang saya lihat juga begitu. Berarti perlu konsultan ya, mungkin ada konsultan yang mendampingi, dia membayar, menyisihkan penghasilannya untuk membayar konsultan sehingga bisa memanage ininya ya. Atau enggak emang ada lembaga-lembaga yang emang memberikan kayak kalau di hukum kan LBH. Lembaga yang konsultan ya, lembaga bantuan konsultan ya. Dan dia mengarahkan ke perusahaan-perusahaan, perusahaan pengelola asetnya ini, dan asetnya ini terdaftar di ini negara. Jadi istilahnya ada polisinya nih lagunya, sembarangan dijual beliin apa ditipu. Jadi nggak ada penipuan apa segala macam gitu. Iya. Nah kira-kira dari semua pencipta berapa persen yang akhirnya kehidupannya tetap stabil, dia bisa menghidupi dirinya sendiri? Pencipta-pencipta yang punya lagu terkenal dikit Pak, sangat dikit ya. Sangat dikit ya. Nah, sampai 10%? 10%-an ya. Artinya yang punya banyak lagu populer dan dia tetap eksis ya, tetap eksis ya. Dan dia mau punya track jalur ininya, jalur manajemen sama eksploitasi lagunya emang di situ udah. Itu biasanya kalau udah satu itu udah diinin aja satu, terus yang lain tuh nggak diinin. Jadi istilahnya dibikin kayak balak-balakan ya. Ntar ada yang nongol lagi, oh ini baru dicabut trending-trendingan. Jadi nggak rata nih. Buat jadi song talent atau apa. Oke. Karena
karena di sini nggak ada ukurannya juga lagu itu berpotensi apa enggak, kecuali ngomong itu lagu emang diarahin gitu. Diarahin. Iya. Kan sesuai kebutuhan juga, misalnya dia punya potensi yang emang komersil banget, emang yang fungsional, emang yang apa istilahnya sesuai sama momen gitu. Sudah sama momen ya. Iya. Komersial, momen sama fungsional. Nah itu yang jadi arahannya buat lagu itu bisa jadi potensi gitu. Gaya hidup seperti apa sih kira-kira sehingga sampai menguras kekayaan yang telah didapatkan dari hasil lagu yang di ini? Macam-macam lah, orang kan macam-macam Pak. Kalau misalnya satu suruh datang ke brengsek sini urban, ada gaya hidup urban, terus udah gitu popularitas, terus juga apalagi sekarang kan sifatnya tuh ini apa sifatnya banyak kan hedonisme lah apa kayak gitu-gitu. Ada juga yang nggak gitu sih, nggak semuanya Pak, cuma rata-rata sih. Kau flashback sedikit ya, dulu sebelum terjun jadi musisi, terus tiba-tiba jadi musisi, tiba-tiba terkenal, ada nggak perubahan di dalam diri yang, waduh, aku sekarang jadi orang terkenal, terus ada nggak perubahan ya? Mungkin ada goncangan di dalam atau apa? Merasa beda atau Paranoid. Paranoid? Soalnya dulu nggak pernah punya cita-cita jadi kayak musik buat senang. Buat senang, buat itu tiba-tiba masuk ke industri. Segitu ininya ya, besar anginnya, akhirnya nggak kuat mental, ada kena narkoba buat buffering sebenarnya. Iya. Dan itu nggak kecil biayanya ya, ketika harus lari ke situ ya. Ya banyak terjerumus biasanya ke situ. Dan untuk recovery-nya tuh yang biaya mahal lagi ya. Nggak bisa seperti yang semula lagi, biasanya begitu. Ada trauma, ada ini apa segala macam. Nah itu resikonya besar sih sebenarnya buat jadi sukses dari itu. Emang mental mesti benar-benar mesti punya jati diri gitu. Nah kira-kira mungkin nasihat lah buat mereka yang merintis ingin jadi penyanyi atau pemusik yang mungkin punya potensi untuk terkenal, supaya jangan sampai seperti itu. Apa yang diperlukan mereka? Sebenarnya simpel sih, jadi jati diri sendiri aja sih. Maksudnya dia punya tujuan, purpose-nya sebagai seniman tuh apa, atau nggak seniman itu sebagai apa. Jadi mesti bikin, mau jadi seniman, mau jadi penyanyi, atau menjadi orang terkenal, itu beda-beda berarti ya, tergantung tujuannya ya. Ada bobotnya masing-masing. Oke. Terus udah kita ada tanggung jawab sama kewajiban masing-masing untuk kadarnya dipenuhin buat ke situ. Iya. Jadi ya biar seimbang buat dirinya sih sebenarnya gitu. Godaannya seperti apa yang paling berat? Oke, terkenal itu kan ketika orang terkenal, semua orang pengen dekat, semua orang memuja. Itu kan berat juga lah situasi kayak gitu, walaupun semuanya enak kan? Masing-masing sih jatuhnya sih Pak. Maksudnya kalau ngomong itu kan biasanya kan yang terganggu masalah privasi. Oke. Terus udah gitu masalah dia pengakuan dirinya tuh seperti yang dia persis seperti dia bayangin apa enggak gitu. Oke. Terus ada juga dia ada ketakutan untuk tidak siap pada saat stratanya lagi ini. Maksudnya kesiapan mentalnya dia, gue siap nggak ya jadi senimannya, jadi begini tampilnya atau apanya gitu. Oke, kan ada fluktuasi ya, seniman itu ketika populer naik terus ada turun. Itu rata-rata lebih siap naik apa lebih siap turun? Lebih siap. Kan naik ada godaannya juga, turun ada godaannya juga, ada tantangannya lah. Ketika naik kan dua-duanya Pak hampir sama. Sama-sama beratnya kan? Sampai di atas ditakut turun. Kalau saya sih nggak gitu ya, kalau memang seniman naik turun sih sebenarnya Sama aja ya? sama aja akhirnya. Iya. Kalau bahwa dia waktu dia naik itu punya momen terhadap
hal sesuatu di waktunya, apa yang bisa dikasih gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau yang versi senimannya itu sendiri, apa yang bisa dikasih sekarang, apa yang bisa dikasih besok, apa yang bisa dia tinggalin. Iya, Intinya gitu. iya. Intinya. Iya. Oh, Jadi mau nanya nih, kalau musisi itu ada royaltinya nggak kok? iya, royalti dari hasil karya. Royalti dari hasil karya. Apa mau nanya royalti apa? Kopi. Tengke tahu saya Pak, ini Oh. dapat royalti apa enggak gitu? Oh. Yang dapat royalti itu ada namanya tahu royal. Yang dalamnya ada tahu kan ada tahu Sumedang, tahu Iya. Tegal, ada tahu royal. Nah, ada tahu lagi yang banyak orang namanya tahu berontak. Tahu berontak. Jadi kalau makan tahu nggak dibayar, yang jual berontak. Ini tahu kong tapi nggak ada royaltinya tuh. Bagaimana ini? Oh, kalau ada royaltinya itu siapa tahu. Siapa tahu. Benar. Coba. Mesti didaftarkan dulu. Coba dicobain silakan. Mesti didaftarkan dulu. Wah, kayaknya enak nih. Oh, kayaknya enak nih kita kok. dapat royalti kan. Wah, mantap. Ini potongannya kotak banget emang tahu. Iya. Siapa tahu dapat. Mudah-mudahan sih Pak, kalau untuk urusan ini ada yang jadi bagian yang nyuluhin buat pemain musik baru ya. Kalau sekarang kan emang udah lebih tertata di banyak di data digital. Cuman Digital ya. aktivasi buat realistisnya nih, gue mesti kemana ya, ketemu siapa, terus tetap harus bisa masuk ke community-nya supaya analognya ada nih kayak digital. Iya. Jadi supaya tengah rasanya juga punya. Tetapi betapapun kayaknya yang menciptakan lagu tuh relatif lebih beruntung ketimbang karya seni yang lain ya, dibandingkan yang menulis puisi, dibandingkan yang mungkin menulis buku atau apa. Ya walaupun itu terukur, tetapi ketika buku udah di PDF kan, terus udah di secara umum, udah si penulis buku ataupun si penulis puisi nggak dapat apa-apa. Bisa ya. Nah itu lebih memprihatinkan, dia bahkan nggak sempat menikmati masa kejayaannya. Kalau musisi kan sempat ada lagu terkenal, banyak duit, begitu udah agak lama royaltinya ya nggak dapet. Tapi pernah ada satu momen, saya jadi inget lagunya Gombloh tuh, detik bahagia terlewat sudah, tak sempat engkau tertegun. Jadi momentum yang membuat dia nggak sempat tertegun, tau kebagian itu udah lewat. Iya, skip gitu. Kom, ini saya ada puisi nih Kom. Mungkin kalau diiringi agak enak juga nih. Ini puisi termasuk puisi pilihan. Judulnya Puisi Menangis. Ini saya lagi belajar juga nih, bukan pengen jadi penyair sih, tapi saya senang mengekspresikan lewat puisi. Puisi Menangis oleh saya sendiri. Ada puisi menangis. Sudah berabad-abad lamanya menunggu ditulis, tertindas di bawah batu, menunggu bersama sepi. Tak ada penyair yang lewat. Sampai suatu hari datang seorang lelaki membawa martil. Badannya menggigil. Dia yakin itu bukan alat tulis. Badannya merasa sakit. Martil menghantam batu, tembus ke jantungnya. Batu hancur, harapan puisi hancur. Siapa yang dapat mengenali wujudnya? Ada puisi menangis, minta ditulis, tapi tangisnya tak terdengar. Air matanya telah bercampur serpihan debu, menempel pada telapak kaki tukang batu. Sudah. Tumben Pak, pendek Iya. tapi Mengena. Ini jadi ceritanya ada puisi, dia tuh tersembunyi di bawah batu. Kok aku belum ada yang nulis ya? Dia tertindih di bawah batu.
Dia menunggu penyair lewat supaya menemui dirinya, terus ditulis tuh tema syair itu. Tahu-tahu yang datang malah tukang batu. Batu itu dipukul pakai martil, puisinya hancur karena mengenai jantungnya. Berarti bukan puisi Bapak aja yang menangis, tempe tahu saya juga nangis Pak. Kenapa? Saya diutang terus. Waduh, kasus berat ini. Gimana itu? Tahu tak lunas bilangnya. Tahu. Tahu tak lunas. Tahu lunas. Jadi ingat kisah penjual tahu sama penjual tempe itu lebih apa namanya? Lebih ceriaan penjual tahu. Amin. Iya. Kalau penjual tempe itu pemarah. Penjual tahu dipegang-pegang tahunya nggak marah. Penjual tempe dipegang tempenya marah tuh. Betul. Kasus itu. Kasus. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Bisa? Udah siang nih. Ya. Mau dinas dulu. Ini masih boleh pinjemin kan nih? Boleh, asal balikin. Enggak gini aja. Iya, ya. Besok kalau ada Kita bagi dua hasil gimana? Royalti itu. Sistem royalti. penyewaan kita tahu ya. Kita tahu. Iya, harus bagi dua. Jadinya kan Iya. sama. Ya ntar saya bikin MOU-nya ya. Siap. Biar Bagus tuh, bagus. Tapi kalau tempe ada MOU-nya juga ya. Ada dong, harus ada. Nggak hanya yang itu aja. Enggak. Siap. Betul, Ya. betul. Betul. Saya cari perangkonya dulu. Perangko apa namanya? Meterai. Bukan meter-meteran. Meteran. Iya. Oh. Iya. Ya. Ya. Oke. Ya. Siap bergabung nanti lagi. Waduh. Tempe tahunya dibikin royalti aja lah.